Lalu ada ideologi ekonomi. Di sini ada kapitalisme dan sosialisme. Nah, kalau kapitalisme dia itu mengakui hak-hak individu, private property, membolehkan akumulasi kekayaan dan profit oriented dan memperbolehkan kompetisi pasar bebas ya. Teorinya didasarkan dari apa? Dari buku Wealth of Nations karya Adam Smith. Di mana fish eat fish gitu. Ikan besar makan ikan yang kecil. Ya, misalnya ada suatu perusahaan gitu yang besar, dia pasti akan mendominasi market dibanding perusahaan yang kecil. Tuh. Market share-nya bakal lebih besar yang perusahaan besar dengan modal yang besar gitu ya. Lalu invisible hand yang mengatur pasar bebas gitu. Jadi ada kepentingan pribadi dari banyak orang maupun banyak perusahaan yang mengatur perekonomian gitu. Lalu ada biasanya ditemukan di negara-negara barat. Lalu kalau sosialisme yaitu pembagian kekayaan dan sumber daya dengan menghilangkan kepemilikan produksi swasta dan menghilangkan niatnya menghilangkan eksploitasi antar manusia, gitu, terutama di buruh dan tani. Ya, lalu dapat ditemukan di Tiongkok, Vietnam, dan Korea Utara. Lalu bedanya komunisme dan sosialisme. Jadi komunisme ini merupakan ideologi politik, sedangkan sosialisme ideologi ekonomi. Ya, sedangkan kalau politik si komunisme ini dia berdasarkan buku Das Kapital dan Komunis Manifesto karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Dan contoh dari praktik komunisme adalah kolektivisasi pertanian pada masa Uni Soviet. Nah, jadi ada sistem kolkhoz, jadi pertaniannya itu dimiliki koperasi. Nah, ini mirip sosialisme sebenarnya. Nah, ini baru sovkhoz, aset-aset pertanian itu dimiliki oleh negara. Nah, ini baru lebih ke komunisme. Lalu ada ideologi kapitalis. Di sini ada Keynesian dan Hayek atau Austrian Economics. Kalau Keynesian itu percaya bahwa pemerintah itu harus berperan besar dalam perekonomian. Dia harus mengintervensi melalui kebijakan-kebijakan untuk mengatur permintaan-permintaan yang ada, gitu, maupun supply-nya. Sehingga inflasi yang terkendali itu bagus, gitu, kalau menurut dia. Tapi bagi Hayek, dia ingin pasar sebebas-bebasnya dengan minimum government intervention dan anggapan bahwa inflasi itu buruk. Lalu ideologi ekonomi di sini ada kesejahteraan campuran ya. Selain tadi kapitalis dan sosialis, ini ada kesejahteraan atau welfare, yaitu ideologi tengah yang dia contohnya ada pajak progresif, ya, di mana semakin kaya maka pajaknya itu akan makin besar, semakin banyaknya aset, pajak aset tersebut makin banyak, makin besar. Lalu ada subsidi untuk redistribusi kekayaan. Jadi tadi yang kaya dipajaki, lalu yang kurang mampu itu disubsidikan. Terutama misalnya di healthcare, di misalnya di pendidikan gitu ya. Oh, contoh negaranya ada negara-negara Nordik kayak Swedia, Denmark, dan Norwegia. Dan Indonesia, ekonominya Pancasila, itu paling mirip dengan ekonomi kesejahteraan. Lalu ada ekonomi syariah yang dia didasarkan hukum Islam. Dan ideologi syariah ini itu meningkat sejak embargo minyak bumi oleh OPEC. Nah, di sini ada ekonomi kooperasi yang sifatnya kekeluargaan. Nah, di sini ada jenis-jenis kooperasi di dunia. Contohnya kolkhoz di Rusia, kibbutz di Israel, semengundung di Korsel dan KUD atau kooperasi unit desa di Indonesia. Dan sifat kooperasi ini nggak kayak perusahaan gitu yang ada board of executive-nya gitu yang atau direksi yang menentukan arahnya perusahaan, tapi di sini sifatnya one man one vote. Lalu contohnya ada perusahaannya, kooperasinya itu ada Barcelona and Vision Flag dengan organisasi internasional yaitu ICA.